Apa jadinya jika prosesi akad yang sakral berubah menjadi sesuatu yang mencekam dan horor? Yang terdengar bukan ucapan sah dari saksi nikah, tapi suara dar der dor pistol dan dentang parang. Inilah yang terjadi dengan pernikahan Ahmad Handa dan Faridah Aryani. Pasangan mempelai di Palembang itu terpaksa harus menerima kenyataan berlumur cairan merah segar di tubuhnya, diiringi isak tangis keluarganya. Persis beberapa saat sebelum akad nikah, pengantin pria tiba-tiba diserang sekelompok orang bersenjata parang dan pistol. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sang pengantin? Bagaimana bisa dia diserang di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Sabtu, 10 Mei 2025. Ahmad Handa menyambut pagi itu dengan semangat dan kebahagiaan. Peristiwa yang dinantinya bersanding di pelaminan dengan sang kekasih, Faridah Aryani, akan segera terwujud. Usai membersihkan tubuhnya, pria berusia 30 tahun itu kemudian mengenakan baju pengantin adat Palembang. Aisan Pak Sangko warna merah dengan aksen emas lengkap dengan kesuhun atau mahkota di kepalanya. Bersama keluarganya, ia kemudian menaiki mobil keluarga berwarna merah menuju rumah mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Sekitar pukul 10.00, rombongan Ahmad pun tiba di lokasi akad nikah di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Mobil warna merah itu berhenti tak jauh dari tempat akad. Tak berapa lama, sebuah mobil warna silver juga berhenti persis di belakang mobil yang ditumpangi Ahmad. Tak berapa lama, sang pengantin pun keluar dari mobil. Namun, baru saja kaki Ahmad menginjakan kaki di tanah, seseorang berkaos hitam yang turun dari mobil berwarna silver tiba-tiba menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam secara membabi buta. Kontan saja Ahmad kaget. Dia berusaha menghindar sebisa mungkin. Namun, tak bisa dihindari, benda tajam itu mendarat di kepala, kedua tangan, dan kaki Ahmad. Tak berapa lama, dua orang lagi datang membantu pria berkaos hitam itu menyerang Ahmad, juga dengan senjata tajam. Menyadari dirinya tak mungkin melakukan perlawanan, Ahmad memutuskan untuk berlari menghindar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Rupanya tembakan itu mengarah ke Ahmad. Beruntung, tembakannya meleset. Suasana semakin kacau dan mencekam. Warga berteriak histeris. Mengetahui Ahmad menyelinap di antara warga, pria berkaos hijau yang memegang pistol kembali memberikan tembakan, kali ini tembakan ke udara. Warga semakin panik dan berlari berpencar mencari perlindungan. Begitupun dengan Ahmad, berlari masuk ke rumah warga. Pemilik rumah sempat akan menolak Ahmad karena mereka mengira yang memberikan tembakan adalah polisi. Melihat Ahmad masuk ke rumah warga, para pelaku pun akhirnya melarikan diri, meninggalkan kendaraan mereka yang terjebak. Warga pun akhirnya memberikan pertolongan kepada Ahmad yang sudah bermandikan cairan merah segar. Ahmad pun dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Bari Palembang. Ibu kandung Ahmad yang bernama Ningcik mengaku kaget dengan penyerangan yang dialami anaknya. Sebab ketika turun dari mobil langsung diserang secara brutal oleh para pelaku. Kami kaget, kami tidak tahu siapa pelakunya. Begitu kami turun dari mobil, kami diserang, ujar Ningcik yang sedang menunggui Ahmad di rumah sakit. Karena peristiwa itu, akad nikah akhirnya ditunda. Para undangan, keluarga, dan saudara yang sudah datang dipersilakan untuk menikmati hidangan dan langsung pulang
tidak ada acara lainnya. Tidak ada pengantin di pelaminan, tidak ada suara musik, dan tidak ada raut kebahagiaan. Yang ada hanya kekagetan para tamu yang baru datang, kemudian berubah menjadi kesedihan setelah mereka mengetahui bahwa pengantin kini dirawat di rumah sakit. Setelah keluarga bermusyawarah, akhirnya bersepakat bahwa akad sebaiknya disegerakan. Sehari setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Ahmad merasa lebih baik dan merespon lawan bicara dengan baik. Akad pun dilaksanakan di rumah sakit dalam kondisi mempelai pria terluka parah. Ahmad melafalkan ijab kabul dari ranjang instalasi gawat darurat RSUD Palembang Bari. Di hadapan penghulu, wali dan keluarga besar, akad dilangsungkan dalam suasana penuh haru. Suara tangis dan doa menyelimuti ruangan ketika dua saksi menyatakan ijab sah. Ahmad mengaku mengenal para pelaku yang menyerangnya. Ada 5 orang yang berada di dalam mobil pelaku penyerangan. 3 orang yang membacoknya dengan membabi buta adalah BD, HL, dan JN. Sedangkan satu lainnya IY membawa senjata api. Menurut Ahmad, insiden ini kemungkinan karena dendam. Sekitar tahun 2019, Ahmad pernah berkonflik dengan pelaku. Sepertinya, salah satu pelaku yang dikenalnya berinisial JN alias Ian menaruh dendam karena merasa Ahmad pernah melaporkannya ke polisi dan menganggap Ahmad cepu. Karena tuduhan cepu itulah mereka bertengkar. Kami berkelahi, saya sempat tusuk dia waktu itu. Terus dia dulu teriak saya maling di atas jembatan Kertapati. Terus saya lari, dia juga lari. Mungkin sekarang dia balas karena saya lagi lengah mau nikah. Begitu cerita Ahmad. Penyerangan pada saat akad nikah justru membuat pelaku dikenali karena terekam oleh kamera yang memang sedianya untuk mendokumentasikan pengantin. Kamera panitia saat itu sudah menyala untuk menyambut mempelai pria turun dari mobil. Meski usai akad nikah Ahmad sempat bercerita, namun kondisinya setelah itu menurun. Ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein RSMH Palembang untuk menjalani operasi lanjutan. Ibunda korban, Ningcik, 55 tahun, mengungkapkan anaknya saat ini masih belum sadarkan diri pasca operasi. Anak saya kemarin usai akad nikah di Rumah Sakit Bari Palembang, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum untuk dioperasi. Begitu penjelasan Ningcik pada hari Senin 12 Mei 2025. Bahkan dirinya mengaku kondisi Ahmad sangat memprihatinkan karena kekurangan darah. Dengan haru ia memohon bantuan masyarakat untuk mendonorkan darah bagi anaknya. Anak kami sangat membutuhkan darah A+, ucap Ningcik penuh harap. Selain meminta bantuan darah, Ningcik juga mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan mereka dan menangkap para pelaku penyerangan. Kapolsek Seberang Ulu 1 AKP Heri mengonfirmasikan bahwa polisi telah mengamankan kendaraan pelaku beserta senjata tajam dan telepon genggam yang ada di dalam mobil. Kami bersama Satreskrim Polrestabes Palembang sudah kantongi identitas kelima pelaku. Saat ini proses pengejaran sedang dilakukan, jelas Kapolsek Seberang Ulu 1 AKP Heri. Menurut kepolisian, rekaman CCTV memperlihatkan 2 dari 5 pelaku telah membantu menguatkan identifikasi. Meski motif pelaku belum bisa disimpulkan atau terkonfirmasi karena dendam, penyidik mendalami unsur perencanaan dalam penyerangan ini. Begitulah memang watak dendam, yakni membuat masalah tidak berkesudahan. Jika tidak ingin sebuah masalah berkelanjutan, maka janganlah berbuat yang menyebabkan orang lain menyimpan dendam. Selain itu, hilangkanlah rasa dendam jika itu ada dalam diri Anda.